kepada Pak Menteri, juga Pak Prabowo Subianto, saya kasih tahu Pak, jadi orang yang membuat pagar itu bukan nelayan. Mana ada nelayan membuat pagar yang menyusahkan hidup mereka. Nelayan nggak mungkin bisa bikin pagar sampai 30 km. Panjangnya 30 km itu dari mana duitnya? Harus sewa eskavator yang per jam udah tahu harganya berapa. Nggak mungkin. Nah, saya kasih tahu, proyek itu dikerjakan oleh Mandor Mehmet. Itu atas permintaan Gojali alias Engcung. Dan ini disupervisi oleh Ali Hanafiah Lijaya. Nah, Ali Hanafiah Lijaya ini adalah orang kepercayaannya Aguan. Ya harus dibawa karena kami mengirim surat ke sini, mau kemana lagi kami bawa? Betul, ini Pak. Masalah rakyat. Di video ini kita di sini. Nah, kalau gitu ya sudah, kami sudah menunggu yang lain. Surat sudah kami kirim, menteri udah terima. Betul, Pak. Kita ini lagi membela rakyat tapi dipersulit justru oleh pejabat. Harusnya ini tugas pejabat, membela tanah rakyat yang dirampas oleh Aguan, Antoni Salim. Kita mau membela nelayan. Baik Pak. Karena itu ya sudah, biarkan kami di sini. Kami nggak akan masuk, nggak ganggu di dalam. Iya, tapi kenapa kan membawa nama ini ya Pak ya? Biar saya ngirim surat ke menteri nih. betul. Sakti Wahyu Trenggono. Betul, Pak. Masa kita kompresnya di depan Ancol? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu sekalian, ini saya mengawal klien-klien saya. Ini bukan mau maling, bukan mau ngerampok, bukan mau melakukan kejahatan di Kementerian KKP. Kami tadi sudah minta izin untuk melakukan audiensi karena perlu formalitas prosedural. Nah, lalu kami mengirim surat. Dan suratnya tidak di sini ternyata, di gedung belakang. Kami udah jalan kaki. Suratnya sudah kami kirim, diterima 14 oleh Abdul Habib. Jadi ini kaitannya dengan surat yang sudah kami kirim kepada Sakti Wahyu Trenggono. Jadi hari ini kita kompres di depan kementerian karena surat kita di kementerian punya Wahyu Sakti Trenggono. Kecuali kita mancing lah kompresnya di Ancol begitu ya. Baik, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama kami ingin sampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa kami sudah ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dipimpin oleh Bapak Insinyur Sakti Wahyu Trenggono. Hari ini sedianya kami bersama mak-mak dari Aliansi Rakyat Menggugat dan semestinya juga ada dari Forum Purnawirawan Pejuang Indonesia, tapi berhalangan karena ada uzur, ada sebagian yang masih di perjalanan. Intinya kami ingin mengajukan audiensi dengan kementerian terkait informasi penting dan berharga untuk menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangan Kementerian KKP. Yakni apa? Untuk kasih tahu siapa yang magar laut di Laut Banten Utara atau Tangerang Utara. Ya, karena selama ini kementerian mengaku tidak tahu, hanya melakukan segel. Yang menurut kami, menurut rakyat, segel itu tidak cukup. Kalau cuma ngasih spanduk di pagar laut punya PIK 2, jangankan Kementerian KKP, tukang sablon pun bisa. Tinggal cetak pasang. Tapi yang kita harapkan adalah segera membuka akses karena itu mengganggu nelayan. Ya, mengganggu nelayan. Harusnya bukan hanya disegel, segera dicabut. Dan orang yang bikin itu segera ditangkap, diproses. Karena itu Kementerian KKP bisa berkoordinasi dengan kementerian lainnya dan juga aparat penegak hukum. Nah, kalau mau tahu, saya kasih tahu, semestinya ini dalam audiensi yang ramah. Tetapi kami di depan kementerian diperlakukan tidak ramah. Hanya mengambil latar kementerian saja dipersoalkan. Tapi kami ngotot, karena ini hak konstitusi, hak rakyat. Kalau kami kompresnya tentang tadi mancing ikan bisa latarnya Ancol. Lah ini kami kompresnya tentang surat audiensi yang kami kirim ke Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ya, yang ingin kami tegaskan adalah bahwa kepada Pak Menteri juga Pak Prabowo Subianto, saya kasih tahu Pak, jadi orang yang membuat pagar itu bukan nelayan. Mana ada nelayan membuat pagar yang menyusahkan hidup mereka. Nelayan nggak mungkin bisa bikin pagar sampai 30 km. Suara.com menuliskan, menurut perintah Prabowo bongkar pagar laut Tangerang.
Jadi TNI dikerahkan untuk siap membela nelayan, TNI Angkatan Laut ya. Kepala Staf Angkatan Laut atau KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali mengaku ia melaksanakan perintah Presiden Prabowo Subianto untuk membongkar pagar laut yang membentang di perairan Tangerang, Banten itu. Menurutnya, pembongkaran pagar laut sepanjang 30 km itu bakal terus dilakukan agar tidak nelayan tidak lagi kesulitan mencari ikan di laut. Ini juga sudah menjadi perintah dari Presiden dan Panglima TNI. Jadi kami akan terus melaksanakan tugas dalam rangka membantu kesulitan masyarakat, khususnya masyarakat nelayan, ujarnya saat di Tangerang, Banten, Rabu 22 Januari 2025. Terlebih lanjut Ali, desa yang berada di sekitar lokasi pemagaran laut merupakan desa binaan TNI Angkatan Laut, sehingga ia menginginkan untuk membantu masyarakat semaksimal mungkin. Sesuai dengan Undang-Undang TNI Nomor 34 Tahun 2004, ada tugas pokok TNI Angkatan Laut yaitu memberdayakan wilayah pertahanan laut, di mana beberapa kecamatan di sini adalah desa binaan di bawah spot moral atau staf potensi maritim Angkatan Laut. Jadi kami bertekad untuk membantu kesulitan masyarakat semaksimal mungkin. Bagus. Jadi bekerja untuk masyarakat. Sebelumnya sebanyak 1.500 personel gabungan dari unsur TNI Angkatan Laut KKP yang dibantu para nelayan kembali membongkar pagar laut di kawasan Kabupaten Tangerang tersebut. Proses pembongkaran pagar laut tersebut langsung dikawal oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali, Direktur Jenderal PSKDP KKP Pung Nugroho Saksono, dan Ketua Komisi 4 DPR Siti Hediati Haryadi atau Titi Soeharto ya, dengan diawali di area Pantai Tanjung Pasir, Kecamatan Teluk Naga sekitar pukul 10:05. Upaya pembongkaran itu niatnya dilakukan hingga berakhir di pesisir Pantai Kronjo, Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang. Pembongkaran pagar laut ini akan dilaksanakan secara bertahap. Saat ini merupakan tahap kedua. Ini sedikitnya melibatkan puluhan kapal baik dari TNI Angkatan Laut, KKP, dan nelayan. Kapal-kapal ini digunakan sebagai pengangkut objek pagar bambu tersebut. Dalam proses pembongkaran, pihak TNI Angkatan Laut mengerahkan 3 kapal khusus seperti jenis Rampur Amfibi atau LVT diterjunkan untuk membantu tahapan pembongkaran pagar laut tersebut. Suara.com menuliskan, Titi Soeharto minta pemerintah betul-betul cabut sertifikat pagar laut ini bukan milik perorangan. Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Haryadi atau Titi Soeharto meminta kepada pemerintah betul-betul mencabut sertifikat laut yang dipagari di Tangerang. Titi menegaskan laut milik semua pihak, bukan milik perorangan. Hal itu disampaikan Titi saat meninjau langsung lokasi pagar laut di Tangerang pada hari ini, hari Rabu 22 Januari 2025. Kemudian mengenai sertifikat yang ada, sudah kita dengar dari Pak Menteri bahwa ini akan dibatalkan, kata Titi ya. Ini akan dibatalkan karena laut ini bukan milik perorangan atau milik korporasi. Ini adalah milik kita semua. Jadi yang melanggar hukum, mengkampling-kamplingkan tanpa izin, tentunya kami dari DPR terutama Komisi 5 meminta untuk ini segera diselesaikan dan ditertibkan, sambungnya. Ya seperti yang kita tahu bahwa
tugas daripada DPR itu memang memperjuangkan harusnya hak-hak dari masyarakat ya. Di lain sisi ia mengapresiasi langkah pemerintah yang akan segera mencabut pagar laut yang menjadi kontroversi tersebut. Dan hari ini kami sudah mendengar dari Pak Menteri KKP dan Pak Menteri ATR BPN bahwa pagar laut ini akan dicabut, dan tentunya kami sangat mengapresiasi keputusan pemerintah ini yang memang sudah keputusan presiden dan sudah dijalankan beberapa waktu yang lalu. Politikus Partai Gerindra ini berharap pencabutan pagar tersebut bisa dituntaskan hari ini melalui rekan-rekan TNI Angkatan Laut. Sekitar hari ini secepatnya akan dituntaskan dengan bantuan dari TNI Angkatan Laut. Seperti diberitakan, sebanyak 1.500 personil dari TNI Angkatan Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP beserta nelayan kembali membongkar pagar laut di sepanjang perairan pesisir pantai utara Pantura, Kabupaten Tangerang, Banten pada hari Rabu 22 Januari 2025. Kepada Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali, Direktur Jenderal PSDKP KKP Pung Nugroho Saksono dan Ketua Komisi 5 DPR Siti Hediati Haryadi atau yang akrab disapa Titi Soeharto memantau langsung pembongkaran tersebut. Proses pencabutan pagar laut diawali di area Pantai Tanjung Pasir, Kecamatan Teluk Naga sekitar pukul 10:05. Pembongkaran itu nantinya dilakukan hingga berakhir di pesisir Pantai Kronjo, Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang. Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut dan Lantamal 3 Jakarta Brigjen TNI Mar Hari Indarto mengatakan bahwa proses pembongkaran pagar laut ini akan dilakukan secara bertahap. Untuk pelaksanaan pembukaan pagar hari ini dilaksanakan di Tanjung Pasir, dan nanti 2 spot yang akan kita laksanakan. Nah, spot pertama adalah di sini Tanjung Pasir, kemudian spot yang kedua adalah di Kronjo di Tangerang. Tahapan pembongkaran kedua ini sedikitnya melibatkan puluhan kapal baik dari TNI Angkatan Laut, KKP dan nelayan, di mana kapal-kapal tersebut diduga sebagai pengangkut objek pagar bambu tersebut. Nah, ini sedang ramai dibicarakan ya di dunia sosmed, dan ada banyak juga dari masyarakat yang angkat bicara tentang pagar laut ini ya. Oke, silakan komen di bawah ya, di kolom komentar yang tersedia, bagaimana pendapat teman-teman.